Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan teori tentang konsep activity based costing. Seperti kita tahu bahwa di dalam melakukan analisis biaya ada beberapa metode. Untuk kali ini kita akan membahas metode activity based costing. Apa sebenarnya ABC itu? Seringkali kita sebutnya sebagai ABC. Kalau kita sudah melakukan proses analisis biaya nanti dengan ABC, seharusnya kita akan menjalankan atau mengevaluasinya kegiatannya itu dengan prinsip ABM, Activity Based Management. Kita mulai dengan apa sih perbedaan double distribusi dengan ABC, begitu. Karena dulu pada awal-awal kita diminta untuk melakukan analisis biaya, Ikatan Akuntan Indonesia khusus untuk perumahsakitan itu menyarankan bahwa proses perhitungannya dengan menggunakan double distribusi. Itu sekitar 20 tahun yang lalu lah. Awal-awal saya mengembangkan instrumen untuk perhitungan double distribusi. Baru kemudian dengan perkembangan ilmu yang ada, maka sekarang Ikatan Akuntan untuk Perumahsakitan merekomendasikan untuk menghitung semua analisis biaya dengan activity based costing. Kenapa seperti itu? Karena activity based costing ini sangat cocok untuk organisasi yang menghasilkan jumlah produk lebih yang heterogen. Tapi kalau tidak heterogen, maka tidak perlulah kita melakukan proses untuk activity based costing. Apa bedanya double distribusi dengan ABC? Double distribusi itu adalah proses perhitungan yang kita sebut sebagai macro costing. Kita menghitung secara keseluruhan, secara besar, baru nanti kita akan masuk mendistribusikannya ke kegiatan atau ke unit-unit yang lebih kecil dan akhirnya sampai ke luar produk layanan. Sedangkan activity based costing itu adalah sebuah micro costing. Jadi sejak awal kita sudah menghitungnya per kegiatan rinci. Jadi kecil-kecil sampai akhirnya menghasilkan semua yang besar, yaitu produk layanan. Di dalam proses perhitungannya, kalau double distribusi itu top down, dari atas ke bawah. Tapi kalau activity based costing bottom up, dari yang kecil-kecil dari bawah ke atas. Penggunaan datanya, kalau double distribusi semuanya menggunakan historical cost. Tapi kalau activity based costing, kita menggabungkan antara data yang bersifat historical dengan present cost. Nah, ini yang paling penting, bahwa di dalam double distribusi biaya itu dikelompokkan berdasarkan fix dan variabel. Kalau sudah fix, maka semua biaya itu tidak tergantung pada volume layanan, sehingga ini sangat membebani. Tetapi kalau untuk activity based costing, semua biaya dianggap sebagai variabel cost. Sehingga contoh misalkan nanti biaya gedung. Gedung itu kalau di dalam double distribusi digunakan tidak digunakan, maka semua AIC atau biaya depresiasi gedung itu akan terbebankan sebagai cost. Sedangkan biaya gedung yang ada di activity based costing, maka gedung itu kalau tidak digunakan dalam pelayanan tidak akan menjadi biaya. Itu yang kita sebut sebagai variable cost. Double distribusi menggunakan real cost, activity based costing menggunakan normative cost. Sehingga di dalam pelaksanaannya nanti kita harus mengevaluasinya dengan activity based management.
Double distribusi itu pembiayaannya berorientasi pada provider, sedangkan activity-based costing berorientasi pada customer. Ketidakefisienan yang berlaku di rumah sakit itu tidak boleh dibebankan pada customer, sehingga sekarang perkumpulan atau asosiasi akuntan Indonesia untuk rumah sakit itu lebih menyarankan penggunaan EBC di dalam proses perhitungan biaya. Double distribusi caranya adalah membebankan biaya berdasarkan output, sedangkan activity based costing itu biaya dihitung berdasarkan resources yang digunakan untuk masing-masing aktivitas pada setiap produk layanan. Tanpa aktivitas berarti tanpa resources yang digunakan, sehingga pasti tidak ada biaya. Kita kembali pada definisi activity based costing, bahwa ABC itu adalah sebuah sistem perhitungan biaya yang didasarkan pada sebuah aktivitas yang akan menghubungkan antara sumber daya yang digunakan oleh organisasi dengan produk atau jasa yang diproduksi dan nanti akhirnya diterima oleh pelanggan. Sehingga metode ini akan menghitung biaya produk atau jasa sesuai dengan biaya aktivitas yang digunakan saja untuk memproduksi barang dan jasa itu. Tanpa aktivitas berarti tanpa resources yang digunakan, berarti tidak ada biaya yang akan dibebankan. Sehingga otomatis perhitungan, kalau kita melakukan sebuah analisis biaya, kita menghitung dengan dua metode, misalkan double distribusi dan ABC, nanti akhirnya hasilnya itu pasti akan lebih rendah kalau kita menghitungnya dengan ABC. Tapi kalau double distribusi nanti hasil unit cost-nya akan relatif lebih tinggi. Di dalam MBC kita nanti akan ketemu dengan beberapa istilah ini. Pertama adalah istilah aktivitas. Apa sih aktivitas itu? Aktivitas itu adalah sebuah perbuatan, tindakan, atau pekerjaan spesifik yang dilakukan di suatu unit kerja dalam rangka membuat produk atau menghasilkan pelayanan. Contoh aktivitas, misalkan aktivitas pencatatan rekam medik, aktivitas persiapan alat, aktivitas pemeriksaan, aktivitas tindakan pencabutan gigi, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh aktivitas. Nah, aktivitas itu nanti akan kita klasifikasikan menjadi aktivitas primer dan sekunder. Juga kita kategorikan menjadi facility activity, product activity, batch activity, atau unit activity. Kita juga akan ketemu dengan istilah resources atau sumber daya, yaitu unsur ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas produksi. Dan kita nanti akan ketemu dengan istilah cost driver. Cost driver itu adalah penggerak biaya. Kita akan ketemu dengan istilah resources cost driver dan activity cost driver. Kita bahas satu persatu. Tadi, setelah kita tahu aktivitas, maka kita harus mengklasifikasikan. Kita sebut sebagai aktivitas primer atau utama apabila aktivitas itu dikonsumsi oleh produk atau pelayanan jasa untuk pasien. Paling mudah untuk mengatakan bahwa dia aktivitas primer atau tidak, itu adalah apakah aktivitas tersebut merupakan aktivitas pelayanan medis atau aktivitas pelayanan keperawatan. Kalau dia merupakan pelayanan medis dan keperawatan atau mungkin pelayanan penunjang, penunjang itu maksudnya penunjang medis, misalkan melakukan fototorak gitu ya. Nah, itu maka itu yang kita sebut sebagai aktivitas primer. Tapi kalau aktivitas sekunder adalah aktivitas yang dikonsumsi oleh aktivitas primer, yang aktivitas tersebut akan menunjang penyediaan suatu produk atau pelayanan jasa untuk pasien. Jadi aktivitasnya yang masuk di aktivitas sekunder itu adalah aktivitas yang di luar pelayanan medis dan keperawatan. Contoh
mempersiapkan pasien, mempersiapkan alat, mencatat rekam medik, kemudian pembersihan, pelayanan cleaning service, seperti apalagi ya, pelayanan IPS, instalasi sarana dan prasarana. Itu semua adalah aktivitas-aktivitas yang nanti kita sebut sebagai aktivitas sekunder. Kategori aktivitas. Semua aktivitas itu kita kategorikan. Yang pertama adalah facility activity. Facility activity adalah aktivitas yang mendukung proses produksi secara umum, menguntungkan suatu organisasi, tetapi tidak memberi keuntungan langsung pada produk tertentu. Contoh, aktivitas pendidikan dan pelatihan umum untuk customer excellence, untuk mutu, kegiatan manajerial, pelayanan manajerial, kemudian aktivitas untuk cleaning service, atau supaya mudah, yang kita sebut sebagai facility activity itu adalah aktivitas-aktivitas penunjang di luar unit produksi. Jadi kalau kita masuk di sebuah rumah sakit, mulai dari awal kita masuk akan mendapatkan pelayanan keamanan misalkan, maka pelayanan keamanan, nanti masuk pelayanan rekam medik, pelayanan cleaning service, itu semua adalah pelayanan yang kita sebut sebagai facility activity. Kalau kita sudah masuk ke unit produksi, maka kita akan ketemu dengan product activity, yaitu aktivitas untuk mendukung pengembangan produk tertentu. Khusus untuk product activity ini, aktivitasnya jarang kita temui, karena belum tentu pas kita melakukan analisis, rumah sakit tersebut melakukan sebuah riset atau pengembangan produk baru. Jadi kalau tidak ada, ya tidak perlu kita tentukan product activity-nya. Maka yang kita temukan mungkin saja sebuah batch activity. Batch activity itu adalah aktivitas yang digunakan untuk satu batch tertentu. Contoh plebotomi. Karena satu kali pelaksanaan plebotomi, hasilnya akan kita bisa gunakan untuk melakukan proses layanan pemeriksaan beberapa produk. Yang terakhir adalah unit activity. Aktivitas ini terjadi pada setiap unit kerja yang diproduksi oleh unit kerja. Jadi nanti sebagian besar kegiatan yang kita identifikasi, aktivitasnya merupakan unit activity. Contoh, anamnese, pemeriksaan fisik, tindakan medis, mempersiapkan alat, semuanya adalah unit activity. Nanti kita juga akan ketemu istilah cost driver. Apa sih cost driver itu? Cost driver itu adalah sebuah karakteristik atau karakteristik dari sebuah kejadian atau aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya. Jadi pengungkit biaya itu cost driver. Apa gunanya cost driver? Guna data cost driver ini akan kita pakai sebagai dasar pembebanan biaya. Yang pertama adalah resources cost driver, penggerak biaya untuk sumber daya. Nanti penggerak biaya untuk sumber daya ini untuk membebankan biaya sumber daya itu ke sebuah aktivitas. Contoh, bukan contoh dulu ya, definisi dulu. Resources cost driver itu adalah faktor yang mengukur pemakaian sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Dia nanti digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Dia digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung resources cost driver. Alat bantunya bisa berupa waktu pelayanan,
waktu pemakaian, frekuensi pemakaian, jumlah pelayanan. Contoh misalkan, nanti kita akan diminta untuk menghitung biaya SDM. Misalkan sekarang untuk cabut gigi. Cabut gigi itu rata-rata nanti memerlukan berapa menit ya. Misalkan tindakan cabut gigi itu membutuhkan rata-rata 5 menit. Nah, 5 menit itu biaya SDM-nya berapa? Maka kita memerlukan yang kita sebut sebagai resources cost driver. Cost driver untuk SDM itu apa? Ternyata cost driver untuk SDM itu adalah jam kerja atau waktu layanan. Maka kalau seseorang dokter itu rata-rata 1 bulan digaji misalkan 8 juta, maka 8 juta itu ekuivalen dengan berapa menit jam kerja. Katakanlah 1 hari rata-rata 7 jam, 7 jam untuk 20 hari kerja, berarti kan ada 140 jam. 140 jam itu sama dengan berapa menit. Nah, sehingga nanti 8 juta dibagi dengan sekian menit jam bekerja dokter tersebut, akan ketemu bahwa 1 menit jam kerja dokter itu sekian rupiah. Nah, jam kerja itulah yang kita sebut sebagai resources cost driver. Dia penggerak biaya untuk sumber daya SDM tadi. Demikian juga sumber daya alat medis, mungkin dalam bentuk frekuensi pemakaian alat, mungkin juga jam pemakaian alat. Gitu. Nanti tergantung di lapangan mana yang paling cocok. Yang kedua adalah activity cost driver atau penggerak biaya untuk aktivitas. Ini adalah karakteristik yang menyebabkan aktivitas sekunder itu terjadi. Jadi, kegunaan dari activity cost driver ini nanti untuk membagi biaya-biaya yang ada di aktivitas sekunder yang dibebankan ke aktivitas primer. Dia digunakan untuk membebankan biaya yang ada di aktivitas sekunder ke aktivitas primer yang menggunakan output dari aktivitas sekunder tersebut. Alat bantu untuk menghitung activity cost driver itu bisa volume layanan, bisa jam layanan, bisa luas lantai. Contoh, aktivitas administrasi pasien. Mungkin cost drivernya adalah jumlah pasien, sehingga nanti aktivitas administrasi pasien itu akan dibagi-bagi berdasarkan jumlah pasien yang memanfaatkannya. Kalau rawat jalan itu pasiennya lebih banyak, otomatis akan terbebani biaya lebih banyak dibandingkan rawat jalan yang lainnya. Cleaning service luas lantai. Jadi kalau misalkan di poli gigi luas lantainya hanya 25 meter persegi, sedangkan di poli bedah luas lantainya adalah 50 meter persegi, maka otomatis nanti biaya yang dibebankan untuk cleaning service di poli gigi dan di poli bedah akan berbeda tergantung luas lantainya, karena cleaning service itu membersihkannya sesuai dengan luas lantai di masing-masing unit kerja. Itulah yang kita sebut sebagai activity cost driver. Key sukses untuk kita bisa mengimplementasikan activity based costing dengan baik, yang pertama adalah dukungan organizational culture. Jadi dukungan budaya organisasi yang kuat maka akan mempermudah kita untuk menganalisis dengan ABC. Tanpa adanya budaya organisasi yang kuat, kita akan sulit. Kenapa? Karena data yang kita cari, yang kita gunakan untuk activity based costing itu bersifat mikro. Sejak awal kita akan mengumpulkan data-data secara mikro, sehingga butuh dukungan budaya organisasi yang kuat. Yang kedua, butuh dukungan top manajemen. Komitmen dari top manajemen sangat penting. Karena kalau nanti
komitmen dari top manajemen itu tidak kuat, maka tidak ada yang menggerakkan, nggak ada yang mengharuskan karyawannya untuk mengumpulkan data. Kita sebagai orang yang diminta untuk membantu melakukan analisis biaya dengan EBC itu tidak akan mampu untuk mengumpulkan data tanpa dibantu oleh semua anggota organisasi yang terkait dengan pelayanan. Sehingga juga dibutuhkan agen-agen perubahan, champion-champion perubahan, supaya mereka semua bisa dengan sukarela melakukan pengumpulan data tersebut. Kita juga harus siap dengan proses-proses perubahan yang terjadi. Kemudian karena nanti akan ada, misalkan bahwa setelah prosesnya ada SOP yang mungkin dianggap tidak cocok dan harus dirubah, misalkan seperti itu nanti akan butuh komunikasi, sehingga akhirnya butuh perubahan-perubahan, sehingga semua anggota organisasi itu juga harus komit untuk melakukan continuing education, karena nanti masing-masing unit kerja harus saling belajar bersama-sama. Karena yang dikumpulkan adalah data-data yang kecil-kecil sampai dengan makro, mulai dari mikro sampai dengan makro, maka butuh dukungan sistem informasi yang baik. Tanpa dukungan sistem informasi yang baik, maka activity based costing ini nanti sulit untuk diwujudkan. Kalau sudah selesai dan sampai menghasilkan unit cost, maka nanti untuk memonitornya apakah dalam pelaksanaannya biaya realnya itu sesuai dengan yang kita hitung, harus kita analisis dengan activity based management. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti setelah ini kita akan mempraktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari, khususnya teori EBC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.